semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Wulandari Gultom. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan data tidak berkelompok. Pertama, kita akan membahas mean atau rata-rata hitung. Mean atau rata-rata hitung data tunggal. Misalkan, X1, X2, X3 adalah data dari suatu sampel atau populasi, maka rata-rata hitung untuk disimbolkan dengan rata-rata hitung untuk populasi. Mean secara singkat adalah sekelompok angka atau jumlah dari keseluruhan angka dibagi dengan banyaknya angka tersebut. Mean menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel semua responden. Selanjutnya, median atau MI. Median menunjukkan titik tengah data, yaitu jika data diurutkan dari dua sama besar, 50% sekelompok objek yang diteliti terletak di bawah median dan 50% yang lainnya terletak di atas median. Median merupakan suatu harga yang merupakan titik tengah dari keseluruhan harga pada suatu data. Oleh karena itu, terdapat 50% data yang berada di bawah atau sama dengan nilai tersebut, dan terdapat 50% lagi data yang berada di atas atau sama dengan data tersebut. Selanjutnya, modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat lebih dari satu jika terdapat beberapa nilai yang sama sering munculnya. Oleh karena itu, dalam sekelompok data mungkin saja tidak memiliki nilai modus. Untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi, digunakan ukuran modus. Ukuran ini secara tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata data kuantitatif. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Sekumpulan data dapat memiliki lebih dari sebuah modus. Selanjutnya, rumus modus. Menentukan modus pada data tunggal. Rumus modus pada data tunggal dapat ditentukan berdasarkan data yang jumlahnya frekuensinya paling banyak. Contoh, sumbangan iuran sukarela kelompok pengajian kampus 15.000, 10.000, 9.000, 10.000, 5.000, 5.000, 10.000. Modusnya adalah 10.000. Dalam suatu data yang disajikan bisa terjadi data dengan beberapa modus atau multimodus, dan bisa pula terjadi data tanpa modus. Contohnya, berat 5 orang bayi 3,6, 3,5, 2,9, 3,1, dan 3,0. Tidak ada modus. Umur mahasiswa 19, 18, 19, 18, 23, 21, 19, 21, 18, 20, 22, dan 17. Modusnya adalah 18 dan 19. Di sini ada rumus mean, yaitu X-nya ini adalah mean, X1, X2, X3, dan seterusnya per N. N ini adalah jumlah data, atau X atau mean sama dengan EX atau nilai tiap data per jumlah data. Selanjutnya, kita akan membahas soal kasus. Soal kasus yang pertama. Seorang ahli gizi mencatat konsumsi energi kilokalori dari 5 remaja, yaitu 1.800, 2.000, 2.200, 2.200, dan 2.500. Berapa modus dari data tersebut? A. 2.000, B. 2.200, C. 2.500, D. 2.140. Jadi jawaban yang tepat adalah B. 2.200. Alasannya, modus adalah nilai yang paling sering muncul, jadi nilai yang sering muncul itu 2.200. Soal kasus yang kedua. Hasil pengukuran berat badan 5 balita, yaitu 8, 9, 10, 11, dan 30. Berapa median dari data tersebut? A. 8, B. 9, C. 10, D. 30. Jadi jawaban yang benar adalah C. 10. Alasannya, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Urutan datanya 8, 9, 10, 11, dan 30. Jadi nilai tengahnya adalah 10. Soal kasus yang terakhir. Rata-rata asupan vitamin C dari 10 siswa adalah 60 mg. Jika satu siswa mengkonsumsi 120 mg, maka rata-rata akan A. tetap, B. naik, C. turun, D. tidak bisa ditentukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Naik. Alasannya, penambahan nilai tinggi atau 1020 mg menaikkan total sehingga mean meningkat.
diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya melibatkan seluruh observasi, tidak peka dengan adanya penambahan data. Kekurangannya sangat peka dengan adanya nilai ekstrim atau outlier. Contoh, dari dua kelompok data berikut. Kelompok 1, 3, 4, 5, 9, 11. Rata-ratanya 6 dan 6,4. Kelompok kedua, 3, 4, 5, 9, 30. Rata-ratanya 10,2. Selanjutnya, perhitungan median data berkelompok. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai berada yang tepat di tengah. Jika genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Median menggambarkan posisi tengah data, sehingga setengah data berada di bawah dan setengah lainnya di atas nilai tersebut. Keunggulan median yaitu tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga lebih menggambarkan kondisi sebenarnya dari data yang tidak merata. Median juga cocok digunakan untuk data berskala ordinal dan sering dijadikan alternatif ketika median tidak mewakili sebaran data yang baik. Perhitungan data berkelompok modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Modus tidak selalu dengan mudah diperoleh. Hal ini akan terjadi jika dihadapkan pada suatu harga yang mempunyai frekuensi kemunculan yang sama dengan lainnya. Modus dari data yang belum dikelompokkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai data yang paling sering muncul. Modus dilambangkan dengan kelebihan dan kekurangan modus. Pertama, keunggulan modus. Yang pertama, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang ketiga, dapat dihitung data berkelompok dengan kelas terbuka. Sedangkan kelemahan modus, yang pertama, dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Yang kedua, jika modus justru lebih daripada satu, tidak dapat digunakan sebagai ukuran pusat data. Selanjutnya, kita akan membahas soal kasus. Soal kasus yang pertama, seorang ahli gizi mencatat jenis buah yang paling sering dikonsumsi oleh 10 anak dalam 1 minggu di sebuah posyandu. Berikut data jenis buah yang mereka makan: apel, pisang, apel, jeruk, pisang, mangga, apel, pisang, jeruk. Jenis buah manakah yang merupakan modus dari data tersebut? A. Apel, B. Pisang, C. Jeruk, dan D. Mangga. Jadi jawabannya, hitung frekuensi setiap jenis buah. Apel sebanyak 3 kali, pisang sebanyak 4 kali, jeruk sebanyak 2 kali, mangga sebanyak 1 kali. Jenis buah yang paling sering muncul adalah modus adalah pisang dengan frekuensi 4 kali. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pisang. Soal kasus yang kedua, seorang ahli gizi mengukur berat badan dalam kilogram dari 7 orang anak balita yang mengikuti program pemberian makanan tambahan di sebuah puskesmas. Berikut data berat badan mereka: 9,5, 10,2, 8,8, 9,1, 10,5, 9,7, 8,9. Berapakah nilai median berat badan dari data anak-anak tersebut? A. 9,1, B. 9,5, C. 9,7, dan D. 10,2. Jadi jawaban yang benar adalah urutan data berat badan dari yang terkecil hingga terbesar: 8,8, 8,9, 9,1, 9,5, 9,7, dan 10,2 serta 10,5. Jumlah data ganjil adalah 7 data. Mediannya data ke, sehingga median adalah nilai posisi tengah, yaitu data keempat. Jadi median berat badan anak balita adalah 9,5 kilo. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal kasus yang terakhir.
Seorang ahli gizi mencatat sejumlah konsumsi protein harian dalam gram dari 5 pasien yang sedang mengalami terapi gizi. Data konsumsi protein mereka adalah 60, 75, 80, 55, dan 70 gram. Berapa nilai median atau rata-rata konsumsi protein harian pasien? A. 68 gram, B. 70 gram, C. 68,5 gram, D. 8,75 gram. Jawabannya, data diurutkan dari 55, 60, 70, 75, 80. Jumlah total konsumsi protein 55 tambah 60 tambah 70 tambah 75 tambah 80. Hasilnya 340. Jadi nilai konsumsi protein harian adalah 68 gram. Jadi jawaban yang benar adalah A, 68 gram. Sekian hasil video saya tentang pemaparan materi perhitungan data tidak berkelompok dan perhitungan data berkelompok. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tindakan. Sekian, terima kasih.